ajar kamu. Apa kamu ini? Kamu. Yang berhubungan gelap itu kamu, faktanya yang gelap-gelapan di sini cuma pakai lilin. Kurang ajar kamu. Saya nggak takut produk apa itu. Nggak takut saya. Nggak takut kemarin. Mas, Mana? jangan, ini, Mas. Gara-gara ini. Bangsat ini. Kurang ajar. Allahumma inni khadun aroda hada. Manusia serakah sampean itu. Kurang ajar kamu ya. Apa yang sampean kejar? Sampean kaya pun nanti juga akan mati. Kita duel di luar. Mau duel lagi? Oke. Monggo silakan. Oke. Monggo. Mas udah. Tabu matallu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra wa ma unzila al malakain bi Babila Harut wa Marut. Yang jelas dukun ini harus sakit. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karamu wa isanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa daiha wa ala alihi wa salim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kita yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang melihat dan menonton video ini. Jika para sahabat yang melihat dan menonton video ini sedang dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa taala, semoga cepat digantikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau para sahabat-sahabat semua di luar sana yang melihat dan menonton video ini sedang dikasih masalah, sedang galau, sedang gundah gulana hatinya, semoga cepat digantikan kegembiraan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya silaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua. Saya mewakili dari semua tim kru Wanamis PT dan saya saat ini sedang bersama Mbak Zulfa. Kemarin sempat cekcok dengan Mbak Resti ya, tapi nggak apa-apa sampai Mbak. Iya, Kemarin nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman agak shock aja. Agak shock ya. Kok Ya. bisa suami saya kayak gitu? Saya kira itu yang salah itu teman saya. Ternyata suami saya. Ya emang kita awalnya memang kayak gitu mengiranya. Ya disapa dulu Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat di sini. Untuk kita dari kejadian yang sebelumnya itu ya, sebenarnya kalau saya bilang itu yang salah itu bukan dukunnya, bukan ininya, tapi dua-duanya. Yang satu itu memaksakan diri karena uang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Apalagi itu suaminya Mbak. Dia menginginkan hartanya Mbak. Nah, itu pengakuan dia kan. Kalau logikanya, lah itu kan udah jadi suami, kenapa dia harus merebutkan hartanya Mbak kan? Seharusnya nggak harus gitu kan. Nah, bisa digunain sama-sama. Yang ianya dia itu cabul, udah. Dia memang mau mau membuat nafsunya itu semakin menggila ya, semuanya dipengaruhi, apalagi termasuk dari temannya Mbaknya sendiri. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya itu bukan karena harta Mbak aja yang mau dikuras. Nah, ya salah satunya itu karena nafsu dia. Jadi yang penting Mbak udah tahu sendiri ini kejadiannya karena apa dan siapa yang harus disalahin dan siapa yang harus apa. Nah, itu balik lagi ke Mbak sendiri gitu ya.
Ya, selanjutnya juga kita Mas, setelah ini karena tadi kemarin itu juga kabur ya dia, karena kabur dukun itu. Setelah ini kalaupun kita ketemu Mas, kalau bisa dia nggak bisa diingatin lagi, udah Mas, habisin aja udah. Soalnya udah kurang ajar sih sebenarnya dibilang. Ya, kalau sampean bilang seperti itu, saya jadi teringat pesan dari guru saya, salah satu guru saya dulu di lereng gunung sana, bahwasanya kita ini ditugaskan untuk mengingatkan, bukan menyakiti. Kalau memang nggak bisa diingatkan, ya sebagaimana apa yang dibilang, ya kalau nggak bisa diingatkan dengan lisan, ya kita ingatkan dengan tangan. Nah, intinya seperti itu. Jadi jangan gegabah langsung bunuh, langsung ini dan sebagainya. Yang terpenting kita cabut ilmunya itu aja. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong para sahabat-sahabat semua, ini kok sampean kelihatannya capek. Capek tah, Mas Ucut? Benar bukan capek Mas. Ya, Ini pakai ini. lemas sebenarnya Mas. Pakai itu biar seger. Semprotkan ke wajah. Ya, doakan terus ya para sahabat-sahabat semua, karena doa usilahul muslim, doa adalah senjatanya umat muslim. Apapun yang kita perbuat dalam dunia ini, usahakan dibarengi dengan doa. Maka dari itu kan setiap apapun yang kita lakukan itu ada doanya. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau ngapain aja ada doanya. Kita selanjutnya bagaimana ini Mas Ucut, rencananya terkait dengan si Resti ini? Kemarin kita memang membiarkan si Resti itu di tempat itu dalam keadaan linglung, dengan maksud si Resti ini agar bisa menjadi umpan, agar bisa si dukunya itu ke Resti lagi. Jadi Resti ini kita jadikan umpan di situ, di tempat itu. Dan perlu diketahui juga, kita selama dari kemarin itu nggak pulang karena kita terus memantau Resti yang ada di sini. Di dukunya ini ke situ atau enggak, menghampiri Resti atau enggak. Jadi kita ini mau melihat gitu intinya para sahabat-sahabat semua. Mungkin Mbak Zulfa ada yang disampaikan, unek-unek atau apa gitu kepada kita? Apa masih shock? Masih shock. Banget ya. Ternyata suami saya seperti itu. Seandainya teman saya bilang kalau dia lagi butuh uang, saya bisa ngasih berapapun yang dia butuhin, saya bisa kasih. Tapi yang saya kayak gini. heran gini Mbak Zulfa ya, mohon maaf, sampean sama suaminya sampean ini kan suami istri. Kok sampai harta, cuman gara-gara harta aja kok suaminya sampean berani melakukan seperti itu, nekat melakukan seperti itu, gimana tuh maksudnya ini? Ya, itu Kan yang namanya suami saya istri kan harta, semua harta kan bisa dikelola bersama kan, gitu intinya. Apa memang nggak ada ketransparanan atau bagaimana selama ini sampean ini masalah keuangan sama suaminya sampean? suami saya terlalu serakah, Pak. Padahal transparan udah ya masalah Iya, keuangan ya. udah ada seperti itu. Emang Mungkin dianya aja yang terlalu menggebu-gebu. untuk menguasai hartanya sampean. Iya. Oh, tapi ngomong-ngomong yang lebih itu hartanya sampean atau suaminya sampean toh? Yang lebih gimana, Pak? Maksudnya ya istilahnya kayak pendapatan gitu loh. Pendapatannya lebih banyak itu sampean atau suaminya sampean? Lebih banyak saya, Pak Ustadz. Oh, gitu. Ya pantas saja. Dia. Yang laki sering mancing maling, Mas. Mancing apa? Mancing perkara. Waduh. Ya itu karena nafsu dia itu tadi Mas, akhirnya dia menginginkan harta istri sendiri, padahal kalau dia menyayangi istrinya nggak harus dia itu sampai selingkuh sama temannya sendiri kan, ngapain. Sampean tadi bilang garamnya habis ya buat mandi ya? Habis Oh Mas. ya. Iya. Ini tak beri lagi nih. Ini dikonsumsi juga setiap hari Kan udah madunya. tahu tadi kan cara Iya. menggunakannya. Udahlah, ayo kita langsung Ya, lihat Mas. si Resti. Bahaya nanti. Ngomong dingin banget ya Mas. Kok dingin banget? Cuman nggak dingin Ya, ya? Mas, dingin Mas. Kita mau kemana, Mas? Udah ke tempatnya si Resti toh. Tempat Hah? Resti.
Iya kan ke situ kan? Di situ kan? Di mana dia? Ada, Mas. Mana? Itu enggak ada nih, Mas. Bisa di atas, Mas. Enggak tahu. Enggak cek ya. Coba ya. Ustaz, woi, ngapain kesini lagi? Ganggu saya lagi ya? Berarti bener kan? Kembalikan sup istri saya yang kemarin. Lah Pak istrinya. Ustadz harus tanggung jawab. Loh, istrinya Gara-gara kemarin Pak Ustadz gagalkan Bentar. ritual saya. Saya enggak ngambil sukma istrinya sampean. Nah, ini istrinya sampean sehat sekarang. Sehat kok. Yang sampean maksud siapa? Resti. Oh iya, Oh. Ternyata. Bener kan? Pancingan kita berhasil ini Mas Ucut. Sampean datang ke sini mau Iya. lihat Resti. Mana Resti sekarang? Hah? Di mana sekarang cewek itu? nggak tahu saya. Sampean ini gimana? Nggak tahu Melibatkan kemana ini. orang. Saya cari-cari nggak tahu ini kemana ini. Sampean itu melibatkan orang lain untuk kepentingan sampean pribadi, menyakiti istrinya sampean, memperalat Resti. Waduh, double loh dosanya sampean ini. Sampean nggak takut ah? Emang urusannya apa sama saya? Ya, Hah? ada urusannya. Saya selalu berurusan sama orang seperti kamu ini karena orang seperti kamu ini wajib untuk diingatkan. Kalau nggak diingatkan, ya merajalela nanti, menyakiti Urusan orang saya. terus. Ini urusan saya sendiri. Iya, saya tahu urusan kamu. Ustaz, jangan ikut-ikut Tapi urusan saya. kamu ini saya tadi bilang menyakiti orang lain. Kalau kamu punya urusan silakan, saya nggak akan ikut campur asalkan satu nggak menyakiti orang lain. Kalau bermanfaat untuk orang lain malah saya dukung gitu loh. Iya, betul, Mas. Astagfirullah. Tapi kok Resti udah dianggap istri? Iya. Mana? Sudah nikah tak sampean sama Resti ini? Nikah sih. Kok malah ya? dianggap istri ini? Lah iya. Aneh. Kamu orang tahu ini. dari mana? Loh, kamu itu dibilang kok. Aneh kamu ini. Mana istri saya? Loh ini istri Loh, sampean. itu mana? istri kamu. Ayo pulang. Pulang. Ayo sekarang kita pulang. Loh. Loh. Mbak. Mbak, Mas Mbak, Ucut Mbak. mana tadi Mas Mas Ucut tadi? Astagfirullah. Mbak Julfa. Mbak Julfa. Udah, Mbak. Kalau kamu nggak pulang, awas ya. Ayah kamu nanti ada apa-apa saya nggak tanggung jawab Jangan kalian. gitu Hah? dong mas. Jangan gitu. Nggak tanggung jawab saya. Kalau ada apa-apa sama ayah kamu nggak tanggung jawab. saya. Ngancem-ngancem. Kamu awas kamu. Mas. kamu nggak perlu kamu ngancam seperti itu, ah. Kamu pikir itu kayak gini kamu udah paling kuat kamu tuh, ah. Udah paling hebat kamu. Sampai Emang kamu mau ngancam-ngancam apa? kamu tuh. Mau apa? Saya belum kalah saya. Nggak usah mau, Belum Mbak. kalah saya, Nggak belum usah nyerah. mau. Nggak usah mau. Belum kalah saya. Sampean mau sampai kapan nuruti keserakan sampean seperti itu? Sampai berani menyakiti istrinya sampean sendiri, cuman karena harta ini loh. Mau sampai kapan? Loh, Hah? kamu membela istri saya hubungan apa sama istri Loh, saya? saya enggak. Saya Ada hubungan apa? bukan seperti itu. Hah? Tanya sama istrinya sampean ada hubungan apa? Gak ada hubungan apa-apa. Nggak percaya saya. Kok Kali berdua terus saya curiga saya. Loh, Pasti ada kok hubungan. berdua ini, gimana? Kita ini bertiga berempat kok. Berempat sama istrinya sampean kok. Nggak Yang percaya. justru Sudah manusia serakah, ngefitnah lagi sampai ini astagfirullahaladzim. yang berduaan itu Faktanya kamu. ini kayak gitu. yang berjuang tuh kamu loh mas sama Ya. teman aku. Modar kon diwalik kon. Ayo. Parah wis. Bangsat kamu ya. Kamu kurang ajar kamu. Apa kamu ini? Ajar kamu. Pasti kamu tuh. Kamu tuh kau kayak gitu kamu sama perempuan, ah. Ini istri kamu, Mas. Kurang ajar kamu tuh. Ini istrinya sampean yang meladeni Kamu sampean. istri harus nurut suami, Jangan nurut Pak Ustadz kamu. Saya Kurang takut sama ajar. kamu mas. Saya takut sama kamu. Suami kayak kamu. Udah kamu kalau memang kamu membela si Resti daripada istri kamu, udah pergi kamu dari sini, nggak usah kamu Pulang urus. sendiri kamu. Hah? Jangan ikut campur urusan saya. Bukan Pergi masalah sana. ikut campur, ah. Masalahnya ini istri kamu. Kamu tuh astaga ya Allah.
Itu Resti itu teman istri kamu sendiri, Mas. Ngapain kamu deket-deket istrinya? Hah? Ngapain? Siapa yang deket-deket? Mulai Kamu kemarin lihat ini kamu ada. deket-deket Ini sama kami istri berjarak saya kan. curiga saya sama kamu. Kamu yang deket-deket sama temen aku, Mas. Nggak percaya saya. Orang ini kayaknya hobi fitnah kayaknya Kamu orang ini. juga, kamu berdua ini deket-deket. Mulai kalau kemarin kamu- berdua terus. kamu- Saya curiga saya. Pasti ada hubungan gelap ini ya, Dulu hubungan gelap. Lu. Bukannya Pasti ada sampai hubungan gelap kamu, Ustaz. Ustaz, Kamu kurang ajar kamu. saya. Ajar kamu ya. dingin. Tenang. Kalau kamu Faktanya- yang berbuat, jangan menuduh orang. Hah? Faktanya Jelas-jelas kamu yang berhubungan gelap itu kamu faktanya yang gelap-gelapan di sini cuman pakai lilin. Ayo, kamu Kemarin. Suruh ayo. tiduran itu si Resti buat apa? Ngapain? Malah Kok kamu nuduh aku. nuduh-nuduh? Ayo kamu. Astagfirullahaladzim, hilang kesabaran saya ya. Sabar Mas Ucup. Sabar. Jangan banyak bacot kamu. Hah? Kamu kurang ajar kamu. Ajar kamu ya. Kurang ajar kamu. Biar. Astagfirullahaladzim. Takut aku Mas. Takut Mas. Kamu betul-betul ngilangi kesabaran saya kamu ya. Hah? Mau sampai kapan nih selesai ini kok nggak tobat-tobat sih sampean ini? Hah? Astagfirullah ya Allah, Mas. Saya tahu maksud sampean ingin mengambil istrinya sampean. Biar istrinya sampean dijauhkan dari kita. Biar nggak ada benteng lagi. Karena istrinya sampean sudah pakai produk-produk ini. Akhirnya sampean nggak bisa kan menyihir istrinya sampean. Iya toh? Iya apa iya? Iya. Iya karena kalau orang Saya nggak takut produk apa itu. Nggak takut saya. nggak takut kemarin aja kamu. Takut saya. Produk apa itu? Kamu udah keguling-guling kamu masih aja kamu tuh nggak ada kamu jerahnya. Saya belum kalah, saya belum nyerah. Buktinya sampai sekarang saya masih. Ya kamu bilang kayak gitu karena kamu belum dapatkan harta istri kamu. Hah? Kalau udah dapat kamu, aduh. Makanya kamu masih berani kamu menantang. Saat ini apa ini? Kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Mas. Mana? Jangan, ini Mas. gara-gara ini. Bangsat ini. Kurang ajar. Ini bangsat. Gara-gara ini. Aduh. Kamu kok hina-hina produk saya toh? Sebenarnya saya tahu sampai ini takut terhadap sama garam ini. Iya toh? Hah? Salah apa produk saya ini ke sampean? Nggak takut saya. Hmm? Nggak takut sama itu. Hah? Apa itu? Buat apa? Saya nggak mengharuskan sampean takut kepada produk saya. Kata siapa? Tapi saya mengharuskan sampean takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sampean? Sampean itu hamba sama seperti kita. Gak takut. Nggak takut, buktikan. Hah? Kamu nanti nyesal kamu. Hah? Allahumma inni khadun aroda hada. Bangsa. Bangsa. Ya gini lah kalau orang yang belum mendapatkan apa yang dia inginkan, kayak gini. Manusia serakah sampean itu. Kurang ajar kamu ya. Apa yang sampean kejar? Sampean kaya pun nanti juga akan mati. Semua manusia pasti akan mati, semua makhluk hidup pasti akan mati. Sampai segitunya sampean ngejar harta. Emang sampean makhluk yang paling kuat sendiri di bumi ini. Gak peduli saya. Gak peduli sama kamu ini Pak Ustadz. Gak takut saya. Nggak takut. Belum kalah saya. Belum kalah ya Allah, masih aja kamu tuh ngeyel kamu dibilang ini, nanti kamu yang nyesal sendiri. Sabar Mas Ucup, sabar. Enggak, ini karena tadi saya dengar perkataan Mas Anam, nggak bisa langsung gegabah. Kalau nggak udah habis ini nih, mati. Tenang. Jangan emosi Mas Ucup. Sampean sudah pernah diijazahi oleh Sakral. Jangan dibawa oleh emosi. Weh, sampean maunya gimana? Mbah. Sampean maunya gimana? Ayo kita duel di luar. Mau duel lagi? Oke. Monggo silakan. Oke.
Monggo. Mas udah. Astagfirullah. Monggo silakan kalau mau duel. Selalu ngajak duel ae. Gak mau kalah, Mas. Ayo. Keluarkan. Nanti kamu menyesal. Tapi Mas aja lah mending yang ngadapi dia. Saya takutnya nanti silap saya malah saya bunuh dia benar-benar. Ini Kamu itu ngomong apa? Mic-nya di sini. karena kesel saya. Ya, sabar. Apa kamu lihat-lihat ah? Hah? Saya belum kalah ini. Belum kalah perhitungan. kamu tuh. Buat perhitungan apa Iya, kamu? Perhitungan yang kemarin saya kalah. Tolong cabut ilmu suami saya. Insya Allah nanti kita akan Biar cabut dia ilmunya. ngerasain dulu. Biar tahu dia, Ayo. ha? Baru kita cabut ilmunya. Mas Ucut, yang saya ijazahkan Mas Ucut. Gunakan Mas Ucut. Bakar dia Mas Ucut. Mbak tolong pegangin, Mbak. Hah? Berdiri kamu. Kamu tuh kalau sebenarnya aku nggak mau aku ya. Aku masih baik aku ngingatin kamu. Ayo kamu keluarkan yang menurut kamu tuh paling hebat, kekuatan kamu keluarkan. Saya keluarkan ini jurus pamungkas. Terus kamu biar ku habisin kamu kalau kamu masih nggak mau, kamu menganggap diri kamu tuh kalah, ha? Ayo berdiri kamu, cepat. Hati-hati Mas Ucut. Dia mengambil semua kodam-kodamnya Mas Ucut. Saya lihat Mas Memilih Ucut. kamu tuh menyerah atau kamu tuh masih mau ngelawan saya? Sepertinya aduh ya Allah. Gak usah kamu pura-pura menjauh, ha? Biar kamu bisa kabur gitu. Ayo cepat tunjukkan. Belum kalah saya Pak Ustadz. Ya udah kalau belum kalah ya udah cepat, dari tadi saya tunggu nggak ada kayaknya. Malah balik ke kamu. Ayolah. Ada percuma Mas. Ini mau gimana pun percuma juga Mas. Ya siksa aja Mas Ucut kalau udah lemah. Bentar, Mas, baterainya Kamu habis, masih Mas. Siksa penasaran, ha? Siksa ini. Siksa Mas Ucut. Aduh kelamaan nanti kabur lagi kayak kemarin loh. Aduh. Sudah tayo baterainya yo. Bentar, Mas. Hah? Tuh, Mas. Kabur lagi nanti. Tunggu Ayo, ilmu siksa. dia yang dia bilang hebat itu mana? Hah? Cepat keluarkan ilmu kamu. Saya tunggu 5 detik. Kalau nggak mau, saya habisin bener-bener kamu di sini ya. Cepat kamu tunjukin. Saya di sini cuma kesakitan aja, tapi belum kalah saya. Oh, jadi kesakitan Iya. bukan berarti Cuma belum kalah kesakitan kamu saja, ya? Belum kalah saya. Cuma segitu aja. Cuma segitu kamu bilang. Keluarkan semua ilmumu. Saya Semuanya nunggu. keluarkan. Saya nunggu ilmu kamu yang kamu keluarkan. Nah, kok malah astaga ya Allah. Jadi Mas Ucut, Allah. Kamu akuin kamu kalah apa enggak, ah? Aduh ya Allah. Rasanya tangan saya ini betul-betul mau ngabisin dia ini Mas, betul.
Jud. Enggak dari tadi. Hah? Tapi sama saya lama-lama juga geram ya. Tak Enggak, ini- pukulinnya ya gimana? Ya Allah. Andai aja ini bukan masalah tentang rumah tangga ya. Ah. Kalau sudah dia itu betul-betul udah pisah sama istrinya, betul-betul habis dia ini aku buat. Oh, masih penasaran kamu ya? Iya, Oke, ya udah. salah. Hah? Hah? Udah sakit emosi kamu. Hah? Hah? Ah, masih terus kamu? Kelamaan Mas. Kita beri pelajaran Mas. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atatu bidar bila tulu masya Allah kuflu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khadabina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yasma'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binas tadarat kama sadaratil malaikati bi madinatul rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin mahdhur wa hadarin mahdhura min jami'i tatarasna billah min aduina wa adila min syaqi arsila ila qawmi adila bi mi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Azimatul tanshaku bi mi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni khadun arada hadar rijal dukun bisuin minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairi min sa'iril mulukat min basyarin aw syaiton aw sultan aw waswas fardun durung fi tikas wa qulubahum fi waswas wa aydihum fi plus wa bikum minar rijal rasla fi salin yajda wala fi jabalin yatla bi mi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wabah. Hei, Sarna. Insaf kamu Mas. Loh. Ini Istighfar, Mas. tiba-tiba pemasuk. Katanya kamu mau ngobatin penyakit saya. Lihat nih muka saya kok nggak sembuh-sembuh. Kamu tuh dukun apa sih? Dukun cabul ya? Udah. Udah mau mati juga. Dukunmu sudah nggak punya ilmu apa-apa itu, sudah dicabut ilmunya. Katanya sakti nggak bisa dikalahin. Kok sembuhin muka saya nggak bisa? Gimana sih? Ya kamu juga salah. Ngapain kamu percaya yang kayak gini ya? Orang-orang nggak jelas nganggap dirinya Pokoknya dukun saya mau paling minta sakti. pertanggungjawaban. Sembuhin muka saya. Udah sama Pak Ustadz aja. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup saya. Dukun macam apa kamu ini? Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus sembuhin muka saya ini. Kamu lihat muka saya sudah buluk gini. Udah, nggak mau tahu saya udah. Kamu ini banyak bacot. Justru kamu yang buat drama ini ya. Kamu yang buat drama ini semua sama istri kamu, sama ini si pelakor satu ini. Kamu pula nyala-nyalain orang. Kamu yang kurang ajar. Siksa aja Mas Sujud. Geram ini penonton. Pecahkan kepala kamu. Tenang, sabar. Jangan pakai itu. Sampai sudah tak mandati untuk wilayah sakron. Rasain loh. Jangan pakai emosi. Siksa aja pakai tenaga dalam. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali sama orang. Pakai tenaga dalam. Wa tabumatal syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila al malakain bi Babil Harut wa Marut. Ayane mata kunu ya tapi Allah jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Rasain itu. Dasar kamu dukun nggak guna. Katanya sakti gini aja kalah. Jurus Mas Sujud, jurus. Ayo, mana Jurus Mas Sujud. kekuatanmu, kesaktianmu keluarin. Siksa Mas Sujud. Ya, sadar kamu. Sadar kamu. Terus Mas Sujud. Ayo keluarin kekuatanmu mana? Ya Allah Mas, saya sudah. Ya Allah Mas. Udah biarin aja Mas, Mbak. Biarin aja biar dia ngerasain. Wabah. Terus Mas Sujud. Kamu rasain itu. Dari awal udah saya bilang, jangan sampai kamu benar-benar kamu tuh
Nyesal kamu, ha? Sabar saya dari tadi. Ya Mas. Ya Allah Mas. Tobat ya Mas. Tobat Mas. Ya Allah. Astagfirullah, Mas, istighfar, Mas, istighfar. Yalah, kamu lihat ini yang kamu banggakan ini ya. Kamu mengikutin apa perkataan dia. Ayo obatin saya dari asap ini. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Mas, tobat. Sampean ini Mbak Resti kok masih percaya sama orang seperti ini? Oh, dia sudah kalah. Tuh jelas-jelas Katanya dia dukun. Terusan aja kamu ini. Kok nggak bisa nyembuhin muka saya? Padahal dia udah bilang loh, dukun macam apa kamu ini? Mbak, saya lihat suami saya udah nggak tega banget loh Mbak. Sampai Nah, pokoknya saya mau dukun ini harus tanggung jawab sembuhin muka saya ini. Yang jelas dukun ini harus sakit. Wah. Gitu yang jelas. Manusia serakah perlu dikasih pelajaran. Kamu syukurin kamu. Syukurin kamu. Syukurin kamu. Loh, gak gerak Mas. Gak gerak orangnya Mas. Wah. udah Pak Ustadz, saya udah nggak tega Pak Ustadz. Saya tega. Memang harus seperti ini kan, biar dia jerah. Kita tawari. Sampai mau tobat atau enggak? Ayo mana sembuhin Sudah muka ya, saya. kamu tobat Mas, kamu tobat sekarang Mas. Itu sampai dimintai tolong sama Resti itu, masih mampu tak untuk Mana? menyembuhkan? Kamu tuh harus tanggung jawab sembuhin muka saya. Dukun macam apa kamu ini, dasar gak guna. Udah. Iya mana sembuhin muka saya. Udah Mas, Udah, udah. saya kalah, Mbak saya. udah ya Mbak, Mbak udah. Pokoknya saya nggak mau tahu, sembuhin muka saya sekarang. Kamu masih tega lihat Sama Pak Ustadz aja. Lah muka saya gimana? Saya nggak bisa saya. bisa apa kamu tuh, ha? Pindahin muka kamu. Udah kayak gini kamu nggak ada ilmu, kamu baru kamu nyesal, ha? Nggak bisa saya. Loh, gak bisa, mau sampean harus tanggung jawab yang buat sampean kok. Sampean harus tanggung jawab ini dari si Resti ini. Sembuhin. Bisa nggak kamu? Itu azab itu. Gak mungkin bisa. Itu kan banyak itu yang kamu anggap tuh sakti itu, yang kamu pakai itu batu-batu nggak jelas nih ya. Coba tunjukin mana. Oh mungkin ini yang dikasih Resti. Duh ya Allah. Siapa? Zulfa. Percaya kamu mau benda kamu tuh. Ya Ayo Allah. bangun, sembuhin muka saya. Udah Mas ya, tobat Mas. Udah, aku udah sangat nggak tega lihat kamu kayak gini Mas. Kamu dengar tuh omongan istri kamu, ha? Oke. Apa kamu dari tadi kamu oke-oke aja? Berusaha untuk nyembuhin kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Ya, gitu tanggung jawab. Kamu. Iya, saya berusaha. Coba tunjukin lah, bisa nggak kamu? Nah, biar kamu lihat ini yang kamu bangga-banggakan, nah, bisa nggak dia? Nggak akan bisa dia. Kamu tuh udah dibohongin. Ayo bangun cepat. Katanya dukun, nggak bisa dikalahin. Iya, saya ini berusaha. Iya, bangun cepat. Ya Allah. Ini berusaha. Aduh, masih Itu aja. aja kamu kalah, dasar dukun lemah. Kamu tuh, ya Allah, masih juga kamu berusaha. Berarti kamu tuh nggak ada jerahnya. Iya. Oh. Ayo bangun. Muka saya tuh gini gara-gara kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Ini tuh semua kelakuan kamu. Ayo bangun. Aduh, udah jelas-jelas ilmu kamu tuh udah dicabut. Masih aja kamu membanggakan diri kamu tuh, ha? Apa kamu tuh? Udahlah, mending kamu tuh akui kekalahan kamu. Tobat kamu. Kamu minta maaf kamu istri kamu. Udah kamu hentikan semua ini. Jangan sampai betul-betul saya emosi. Saya Ayo habis ikut aku. ini. Saya sembuhin kamu. Sembuhin Ayo. cepat. Ikut saya. Duh, Ikut saya. biar aja lah, dah. Sama-sama orang ini yang nggak pernah mau dengar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh kamu lihat sendiri Mbak, udah percuma Mbak, percuma.
Astagfirullah. Suami kamu itu Mas Yusuf. sudah dibutakan dan ditulikan. Jadi percuma. Mas Yusuf, Udah. udah biarin aja wes. Udah ya Mbak, udah nggak usah diurus lagi dah. Pusing saya tuh. Udah apa? Saya bunuh aja dia Mas. Saya kesel sekali Mas betul. Bunuh. Kalau sampean bunuh apa bedanya sama dia, Mas? Sampean kalau dijahatin sama orang nggak boleh berbuat jahat juga. Memang ada kalanya nanti diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala itu orang seperti itu. Bisa saya pecahkan kepalanya. Aduh. Orang itu kalau emosi, setan mudah masuk, Mas. Jadi di situ kalau emosi harus dikontrol. Jangan terlalu emosi, bahaya buat sampean sendiri. Enggak, masalahnya ini istri sendiri, Mas. Iya, saya tahu. Tapi untuk menghadapi itu semua kan harus dengan kepala dingin. Bukan berarti kita nggak satset untuk menghadapi orang seperti itu, tapi perlu untuk hati yang bersih. Kalau sampean sama saja ingin membunuh, ingin menyakiti, ingin merugikan juga, ya sampean ya sama dengan mereka, kan begitu. Itu yang wajib untuk diketahui para sahabat-sahabat semua. Bukannya kita nggak satset para sahabat, tapi saya ini selalu untuk menuruti guru saya. Guru saya mengajarkan seperti itu. Saya nggak berani untuk melanggar. Banyak kan spiritual di luar sana. Satset akhirnya apa? Dikhianati, satu, disandra, ya kan? Banyak kan? Betul. Ya kayak gitu. Saya nggak mau seperti itu para sahabat-sahabat semua. Iya Mas, memang betul kita harus melawan emosi kita Mas. Banyak kan dikhianati sama anak buahnya. Itu ya karena itu. Karena emosi itu adalah nafsu. Jadi manusia itu harus bisa mengalahkan nafsu daripada akalnya. Harus bisa mengalahkan nafsu dengan akalnya. Karena dalam Islam afala taqilun, gunakan akalmu. Kayak gitu. Ya memang kalau saya secara nafsu ya pengen berantas saja, tapi cuman ya itu yang selalu dipesan sama guru saya kayak gitu. Wes yang penting sampean yang tenang. Suaminya sesuai dengan permintaan sampean, ilmu suaminya sampean itu sudah dicabut semua. Dengan produk-produk kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ini gimana mau diperbolehkan pulang atau masih dalam tahap ruqyah ini? Kalau kita dia izinkan untuk pulang, takutnya mbaknya malah dengar kata suaminya ngikut jadi nggak selesai nih Mas. Ya wis lah. Nanti aja kita pikirkan terkait dengan Mbak Zulfa ini. Yang penting ilmu hitamnya si suaminya Mbak Zulfa ini sudah dicabut ya para sahabat-sahabat semua. Pesan saya untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana, tetap teguhkan keimanan karena tidak ada yang kuat kecuali keimanan manusia. Sampai harus latihan untuk mengontrol emosi ya. Kasihan. Kasihan ke diri sampean sendiri nanti. Di situ aja dari sahabat-sahabat semua, dari saya Naswiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.